Baiklah, selamat datang di channel Kopral Santo. Kali ini kita akan membahas bersama soal yang berkaitan dengan konsep keseimbangan pasar, di mana konsep keseimbangan pasar ini merupakan materi yang sebagian cenderung kepada matematika ekonomi. Silahkan, bagaimana bentuk dari soal tentang keseimbangan pasar berikut ini? Yang harus kalian lakukan pada soal berikut ini, langkah yang harus Anda lakukan, yang pertama, untuk memudahkan Anda mengerjakannya, carilah tahu apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Ya. Di dalam soal tersebut, yang diketahui diantaranya adalah yang pertama, yaitu fungsi permintaan sebesar HID sama dengan 20 min 0,5P. Ya, berarti HID sama dengan 20 min 0,5P. Berikutnya yang diketahui yaitu fungsi penawaran 10P S sama dengan 200 plus 20 Hi. Dan berikutnya diketahui lagi besarnya pajak sebesar Rp4 per unit. Pajak yang biasanya disimbolkan dengan T diketahui sebesar Rp4. Setelah Anda mengetahui apa saja yang diketahui di dalam soal, langkah selanjutnya adalah melihat apa yang ditanyakan. Ya. Berikutnya, kita akan mencari tahu apa yang ditanyakan. Kebetulan yang ditanyakan adalah titik keseimbangan pasar setelah pajak. Perlu kalian ketahui, ada 3 jenis pertanyaan yang mungkin muncul dalam perhitungan keseimbangan pasar ini. Yang pertama, berapa titik keseimbangan pasar sebelum pajak atau sebelum subsidi. Kemudian ini sering disebut pula dengan, cukup disebut dengan berapa titik keseimbangan pasarnya. Titik keseimbangan pasarnya. Jadi ketika nanti menjumpai sebuah soal yang ditanyakan berapa titik keseimbangan pasar sebelum pajak atau sebelum subsidi, itu artinya sama dengan pertanyaan berapa titik keseimbangan
pasarnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan pertanyaan yang kedua adalah berapa titik keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, sedangkan kemungkinan pertanyaan yang ketiga yaitu berapa titik keseimbangan pasar, KP di sini artinya keseimbangan pasar ya, setelah subsidi. Nah, jenis 3 pertanyaan ini dalam mengerjakannya tentu menggunakan rumus yang berbeda. Bedanya di mana antara pertanyaan 1, 2, dan 3 di sini? Ya. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mendeteksi soal itu berkaitan dengan jenis pertanyaan yang keberapa. Titik keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, berarti berkaitan dengan jenis pertanyaan kelompok 2. Perlu pula kalian ketahui bahwa kalau di sini ada bahasanya titik, di sini ada titik, di sini juga ada titik, maksudnya, nah ini kita kembangkan. Jadi kita akan fokus kalau ada kata-kata titik berarti sebuah koordinat ya. Lah koordinat itu nanti jawabannya pasti ada koordinat titik H dan ada titik P. Demikian pula yang ini akan ada koordinat HP, demikian pula yang di sini. Jadi ketika pertanyaannya titik, maka kalian harus mencari nilai H dan mencari nilai P. Nah, demikian pula ketika yang di sini ditanyakan titik setelah pajak, maka Anda harus menemukan H dan Anda harus menemukan P. Demikian pula ketika pertanyaannya adalah titik keseimbangan pasar setelah subsidi, maka Anda harus menemukan H pada posisi setelah subsidi dan P pada saat setelah subsidi. Untuk lebih jelasnya, kita akan fokus saja pada soal yang ada di sini yang akan kita bahas, yaitu khusus jenis pertanyaan yang kedua. Nah, jika yang ditanyakan, kita fokus ya, titik keseimbangan pasar setelah pajak, maka ada 2 rumus yang ditawarkan untuk mengerjakan soal itu. Rumus yang pertama yaitu PD sama dengan PS, artinya fungsi P miliknya D dan sama dengan fungsi P miliknya S. D di sini artinya demand, berarti permintaan artinya, sedangkan S di sini adalah supply, berarti penawaran. Dengan demikian artinya di sini fungsi P miliknya demand, miliknya permintaan, dan yang di sini fungsi P miliknya supply, miliknya penawaran. Kemudian masih harus ditambah dengan pajaknya. Rumus yang kedua yaitu HD sama dengan HS min B kali pajak. Ya. Seperti tadi, kalau D di sini adalah demand, D di sini pun adalah demand. S di sini supply, S di sini adalah supply. Berarti ini artinya fungsi H miliknya permintaan dan ini adalah fungsi H miliknya penawaran dikurangi B kali pajak.
Seperti apa, B itu nanti dari mana, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, dari dua rumus yang ditawarkan, ini rumus yang pertama dan ini rumus yang kedua, silahkan Anda memilih. Dengan diketahui semacam ini, enaknya Anda menggunakan rumus yang pertama atau menggunakan rumus yang kedua. Sementara waktu kita ambil kesepakatan kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu PD sama dengan PS plus pajak. Ya. Kita selesaikan. Berarti kita bahas PD sama dengan PS plus pajak. PD-nya sudah diketahui apa belum? Fungsi P miliknya permintaan. Kalau di sini diketahuinya cuman HD bukan PD. Nah, agar kita bisa menemukan PD sementara di sini diketahui HD, caranya bagaimana ya? Maka harus merubah. Ya. HD ini menjadi PD. Nah, caranya bagaimana? Kita coba rubah. HD sama dengan 20 min 0,5P. Biar lebih mudahnya, karena di sini D, maka P di sini boleh juga ditambahi dengan D. Meskipun D di sini sebenarnya tidak terlalu berarti ya, karena D di sini hanya sebuah simbol bahwa ini H miliknya permintaan dan ini P miliknya permintaan. Dihapus pun sebenarnya juga nggak ada masalah. Tetapi untuk memudahkan, sebaiknya dihapus saja, ya kan? Tetapi kita memahami bahwa yang sedang kita tulis ini H sama dengan 20 min 0,5P ini adalah berkaitan dengan permintaan. Oke, kita hapus saja ya. Berarti H sama dengan 20 min 0,5P. Selanjutnya kita selesaikan. Kita sedang mencari P, karena D-nya tidak usah kita perhatikan. Kita tahu bahwa P di sini adalah P miliknya permintaan, maka ini kita proses menjadi P. Nah, caranya, ya, karena kita sedang mencari P, ya, maka P harus disendirikan, tidak boleh ada yang menemani. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Oke ya. Selanjutnya, pembatas ruasnya adalah yang ini, sama dengan ini pembatas ruasnya. Kita selesaikan. Ini kita pindah, karena ini sedang kita cari P-nya, maka ini kita pindah biar sendiri. Min 0,5P di ruas kanan kan semula, sekarang kita pindah ke ruas kiri, jadinya 0,5P plus jadinya. Sama dengan ini biarkan tetap di sini 20. Ini pindah ke sini jadi min H. Selanjutnya P sama dengan 20 min H yang ini dibagi dengan 0,5. Selanjutnya P sama dengan masing-masing dibagi 20 dibagi 0,5 sama dengan cara memudahkan menghitung, karena satu terdiri dari 2 kali 0,5, maka 20 dibagi 0,5 sama dengan 20 kali 2, yaitu 40. Kemudian H dibagi lagi dengan 0,5. Setelah tadi kita membagi 20, sekarang kita membagi H. Tapi perlu kalian ketahui bahwa H di sini
hanya ditulis Hi begini artinya sama dengan 1 Hi. Ya kan? Nah, 1 Hi dibagi 0,5. 1 dibagi 0,5 sama dengan 1 kali 2. Ketemu hasilnya 2. Tapi jangan lupa variabel Hi-nya harus disertakan. Nah, sudah ketemu, inilah fungsi P miliknya permintaan, miliknya D, yaitu 40 min 2 Hi. Kita catat di sini ya, 40 min 2 Hi. Selanjutnya sama dengan, kita sekarang mencari PS-nya. P miliknya penawaran. Diketawikah P miliknya penawaran, fungsi P miliknya penawaran? Tidak. Tetapi di sini diketahui 10 P penawarannya. Ingat ya, S di sini supply, S di sini supply, nggak usah terlalu dihiraukan, cuman kita perlu tahu bahwa ini adalah berkaitan dengan penawaran. Nah, 10 P, sementara yang diminta dalam rumus adalah P, bukan 10 P, maka kita harus merubah. Nah, ini harus dirubah menjadi fungsi P. Nah, bagaimana cara merubahnya? Sama. Prinsipnya sama. 10 P ya, sama dengan 200 plus 20 Hi. Agar memudahkan, maka di sini boleh juga dikasih S, ya kan? Lebih mudah lagi, S-nya nggak usah diabaikan, nggak usah dihiraukan. Nah, sehingga jadi kita tulis cukup begini aja, 10 P sama dengan 200 plus 20 Hi. Setuju ya? Ya, untuk memudahkan saja. Tapi kita tahu bahwa ini kita sedang memproses merubah fungsi penawaran. Kalau tadi di sini adalah proses merubah fungsi permintaan. Kita lanjutkan karena kita sedang mencari P. P sudah di sini. Ya udah, kita tinggal melanjutkan saja. Ini ruas kiri, dia sudah sendiri. Ini ruas kanan. Kalau sudah sendiri yang dicari, ya udah biarkan aja. Berarti di sini tinggal langsung P sama dengan 200 plus 20 Hi dibagi dengan 10. Dibagi satu-satu, berarti P sama dengan 200 dibagi 10, hasilnya 20. 20 Hi dibagi 10, hasilnya 2 Hi. Nah, sekarang sudah ketemu fungsi permintaannya, yaitu 20 plus 2 Hi. Ya, 20 plus 2 Hi. 20 plus 2 Hi. Selanjutnya ditambah, ya, ditambah secara rumus, ditambah dengan pajak, ya. Pajaknya sebesar berapa tadi? Ya, 4. Maka di sini tinggal ditulis 4. Jadilah formasi 40 min 2 Hi sama dengan 20 plus 2 Hi plus 4. Kita selesaikan sekarang. Ya. Seperti tadi, ingat, ini ruas kiri, sedangkan ini ruas kanan. Pembatasnya adalah sama dengan. Yang ruas kiri kita sepakat aja, kita tempatkan angka-angka yang tidak ada variabel Hi-nya, yaitu 40, 20, dan 4. Ini kita tempatkan di kiri. Sedangkan yang ada Hi-nya, itu kita tempatkan di ruas kanan. Sepakat ya? Oke. Berarti 40 semula berada di ruas kiri, sekarang kita tempatkan di ruas kiri, maka tandanya tidak berubah. 20 semula di ruas kanan, sekarang kita tempatkan di ruas kiri. Kalau berbeda ruas, maka tandanya berubah.
plus jadi min. Kemudian 4 semula di ruas kanan, sekarang kita pindah di ruas kiri, pindah ruas berarti tandanya berubah menjadi min 4. Selanjutnya di sini tadi ada yang kita tempatkan yang ada variabel khi-nya. Yang pertama adalah 2 khi. Semula di ruas kanan, sekarang tetap di ruas kanan. Kalau ruasnya tetap berarti tandanya tidak berubah. Plus tetap plus, min tetap min. Sedangkan di sini semula min 2 khi di ruas kiri, sekarang kita letakkan di ruas kanan berarti tandanya berubah. Kiri pindah ke kanan. Jadi plus jadi min jadi plus, yaitu 2 khi. Kita selesaikan. 40 dikurangi 20, 20 dikurangi 4, hasilnya sebesar 16. Betul kan? Kemudian 2 khi ditambah 2 khi, 2 ditambah 2, 4. Ya? Iya. Berarti 4 khi. Selanjutnya kita proses khi. Khi-nya sebesar berapa? Berarti 16 dibagi dengan 4. Maka khi-nya hasilnya 16 dibagi 4 ketemu 4. Nah, perlu diingat khi di sini adalah jumlah. Artinya jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, di sini kan kalau ditanyakan titik, pasti ada nilai khi dan ada nilai p. Khi itu adalah jumlah, maka khi-nya ketemu 4. Maka khi di sini nanti 4. Berikutnya kita akan mencari nilai p. P itu kepanjangan dari price. Price itu harga. Berarti maksudnya di sini adalah berapa harga keseimbangan pasar setelah pajak. Caranya bagaimana? Nah, caranya Anda tinggal memasukkan khi atau jumlahnya ke fungsi permintaan. Fungsi permintaannya tadi yang mana? Yang ini prosesnya apa yang itu? Nah, ini tadi adalah yang kita memproses yang berkaitan dengan demand atau permintaan. Sedangkan yang ini kita tadi memproses yang berkaitan dengan penawaran atau supply. Ya. Kalau ini tadi yang berkaitan dengan demand. Iya. Kalau begitu, yang berkaitan dengan permintaan fungsinya adalah ini kan? Iya. Berarti P sama dengan 40 min 2 khi. Nah, khi-nya sudah kita temukan, tinggal dimasukkan di sini. Berarti jadilah 40 min 2 kali khi 4. Berarti 40 min 8. Iya kan? Hasilnya sama dengan berapa? 40 dikurangi 8, 32. Maka P di sini adalah price. Price itu adalah harga. Kalau di Indonesia kan, maka harga keseimbangan pasar setelah pajak sebesar 32. Maka harga keseimbangan pasar setelah pajak sebesar 32. Jadi kesimpulannya, titik keseimbangan pasarnya, titik itu ada khi dan p. Kalau dalam matematika khi ini adalah sumbu x, kalau p ini adalah sumbu y. Nah, khi-nya sebesar berapa tadi? 4 dan p-nya sebesar 32. Maka jawab